Silakan Mbak Fitri. Slide-nya belum ganti, Pak. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang menggunakannya, produsen, konsumen, atau pekerja dengan kebutuhan yang sama yang menggabungkan sumber daya mereka untuk keuntungan bersama. Atau juga bisa disebut perkumpulan orang, termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi ekonomi. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil. Pengawasan dilakukan oleh anggota. Mempunyai sifat saling tolong-menolong, membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpan wajib sebagai syarat menjadi anggota. Tadi adalah ciri-ciri dari koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Diberi penjelasan, Pak? Boleh. Anggota secara sukarela memberikan modalnya untuk digabungkan sebagai usaha bersama. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, yaitu setiap anggota bebas berpendapat tetapi harus memakai aturan yang jelas. Yang ketiga, pembagian setiap hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Hasil dibagi sama rata. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi berdasarkan fungsi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Contohnya adalah Pasarda atau warung sekada. Yang kedua, koperasi pemasaran, distribusi barang dan jasa anggota. Contohnya Koperasi Intako di Tanggulangi, Sidoarjo. Yang ketiga, koperasi produksi. Menghasilkan barang dan jasa. Contohnya koperasi yang menampung kerajinan para anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, menyelenggarakan pelayanan jasa seperti simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Contohnya adalah Kopaja. Yang kedua, koperasi berdasarkan luas daerah. Koperasi primer, koperasi yang anggotanya minimal 20 orang. Contohnya adalah Koperasi Surya Kencana. Yang kedua adalah koperasi sekunder, gabungan badan-badan koperasi cakupan daerah yang luas. Untuk koperasi sekunder contohnya adalah INKUD, Induk Koperasi Unit Desa. Koperasi sekunder dibagi menjadi 3,
Yang pertama, koperasi pusat, yaitu memiliki minimal 5 anggota koperasi primer. Contohnya IKPN, Induk Koperasi Pegawai Negeri. Yang kedua, gabungan koperasi, yaitu memiliki minimal 3 anggota koperasi pusat. Contohnya GKPRI atau Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Yang kelima, induk koperasi, minimal memiliki 3 gabungan koperasi. Contohnya IKPN, Induk Koperasi Pegawai Negeri. Koperasi berdasarkan status keanggotaan. Yang pertama, koperasi produsen. Koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan mempunyai rumah tangga usaha. Contohnya koperasi jasa konsultasi. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Contohnya minimarket. Kewajiban anggota koperasi. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan dalam rapat anggota. Yang kedua, menandatangani perjanjian kontrak kebutuhan. Yang ketiga, menjadi pelanggan tetap. Yang keempat, memberi modal. Kelima, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan. Selanjutnya, menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi dari pihak luar. Menanggung kerugian derita koperasi proporsional dengan model debitor. Hak anggota koperasi: menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Memiliki pengurus dan pengawas. Dipilih sebagai pengurus atau pengawas. Meminta diadakan rapat anggota. Memintakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta atau tidak. Memanfaatkan pelayanan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi. Yang terakhir, menyetujui atau mengubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta ketetapan lainnya. Oke, stop. Jadi begini, koperasi ini menjadi salah satu organisasi yang cukup familiar di masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya ketika koperasi ini dijalankan dengan baik dan benar, maka tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya itu akan tercapai. Nah, sebentar, saya mau review dulu. Ada nggak yang masih ingat Bapak koperasi kita? Lupa? Nah, itu Mbak Osniar. Ya. Bapak koperasi kita Bung Hatta, bukan Bu Hatta. Ya, wakil presiden kita. Nah, koperasi ini merupakan salah satu organisasi yang cukup kalau bisa dibilang negara tetangga kita yaitu Malaysia itu menggunakan koperasi menjadi bagian dari menjadi bagian dari perkembangan atau untuk memajukan dari perekonomian yang ada di Malaysia. Jadi koperasi ini benar-benar disegani. Nama koperasi ini benar-benar menjadi salah satu